Salam Sobat Baku Hantam. Balik lagi nih ke channel Hanataru di segmen review bersama saya Hanataru, aktor sekaligus profesional action choreographer. Buat teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa tombol merahnya di subscribe ya, dipencet rame-rame. Nah, hari ini kita akan membahas tentang series yang lagi naik-naiknya di Netflix ya. Jadi kayak pada saat aku lihat ternyata ratingnya gede banget. Terus pada saat aku nonton juga, wah ternyata ini menarik banget. Lalu yang paling aku suka adalah ini film dia bener-bener mengangkat tentang isu sosial gitu loh. Kayak kalau misalnya teman-teman atau Sobat Baku Hantam masih penasaran, kita cek dulu videonya. Come on. What are you doing? Come on. What is wrong now? Stop it. It's not funny. Midnight Mass ya, ini series yang berkisah tentang, kalau aku bilang ini tentang keagamaan sih. Kalau di sini dia kayaknya lebih berat ke Kristen ya. Jadi kayak ada pastor muda gitu, bukan pastor, ada pendeta muda yang datang ke pulau itu, pulau yang sudah kayak pulau mati gitu loh, yang benar-benar kayak pulau, kalau misalnya di Jakarta ada banyak pulau kan, tapi ada pulau-pulau yang kayak pulau-pulau yang nggak dihuni. Bukan nggak dihuni ya, lebih tepatnya pulau yang berpenghuni tapi kurang apa ya, kurang hidup gitu. Terus pastor muda ini yang karismatik gitu kan, terus dia datang ke pulau itu, tiba-tiba dia memberikan mereka mujizat gitu loh. Banyak sekali mujizat yang terjadi pada saat pendeta ini datang. Dia terus kayak langsung kayak wah, orang-orang tahu sendiri kalau orang-orang daerah kalau ngelihat kayak gini tuh langsung kayak wah gila, keren banget, ini utusan Tuhan bla bla bla. Nah, ini dia bener-bener kayak pada saat aku nonton ini keren sih buat aku. Dia bener-bener mengangkat budaya doktrin yang masih kuat gitu. Ini bener-bener kayak oh, yang sekte-sekte kayak gini tuh masih banyak banget, apalagi kayak kalau misalnya kita ngomong ya, nggak cuma di sana tapi hampir seluruh dunia yang keagamaannya kuat, sekte-sektenya tuh kuat banget. Kayak ini bener-bener menyeramkan sih yang gini ya. Terdiri dari 7 episode, hampir setiap episodenya itu lebih dari 1 jam, dan aku sih suka banget ya, kayak bener-bener enjoy. Yang paling gila adalah pemain-pemain di sini, mereka bener-bener kalau aku bilang ya, aktor, aktris kaliber kakap banget. Kenapa aku bilang kakap? Karena banyak sekali shot-shot panjang. Jadi rata-rata mereka melakukan monolog yang bisa sampai 7 sampai belasan menit, yang itu benar-benar shotnya nggak diputus. Jadi kayak satu shot ngeliatin mereka doang, mereka ngomong kayak gila. Ini bener-bener mereka prepare-nya bagus banget sih. Kayak untuk melakukan monolog yang seperti itu dibutuhkan pemahaman skrip yang sangat luar biasa sih. Dan aku yakin para cast yang memerankan orang-orang di dalam sini itu bener-bener mereka orang-orang yang bagus sih. Dan aku juga lihat gak ada miscast sih, mereka bener-bener taruh orang-orang yang tepat untuk di role-nya. Jadi kayak pada saat teman-teman atau Sobat Baku Hantam nonton itu juga kayak wah ya sih, ini keren banget sih. Semua cast yang ada di dalamnya mengeluarkan karisma mereka masing-masing. Jadi kalau untuk singkat ceritanya sendiri, ada seorang pemuda yang dia ngerantau ke kota gitu kan. Tapi pada saat di kota dia kena istilahnya apa ya namanya ya, kalau misalnya anak-anak merantau itu pasti ada pressure ya, apalagi kalau misalnya nggak disupport sama orang tua. Nah, si pria ini pada saat dia merantau ini, langsung di episode pertama langsung dijelasin dia melakukan kesalahan yang membuat dia harus kembali ke kampung halaman dia. Nah ini kalau kampung halamannya itu Saint Patrick di situ, jadi dia harus balik ke situ yang benar-benar kota mati. Jadi kalau misalnya kayak kalau teman-teman atau Sobat Baku Hantam adalah anak rantau, mungkin salah satu alasan kalian merantau terus nggak pingin balik mungkin sama alasannya seperti orang ini. Untuk pemerannya sendiri ada Kate Siegel, terus ada Zach Gilford, terus Hamish Linklater. Nah, lalu ada Rahul Kohli. Nah, ini Rahul ini terkenal di main sebagai dokter apa itu di series iZombie juga. Dan yang aku paling suka di sini adalah pendetanya yang dimainkan oleh Hamish. Itu dia benar-benar kayak karisma seorang pendeta keluar banget sih. Terus apa ya, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan ayat-ayat dalam kitabnya itu yang benar-benar kayak oh iya ini keren. Tapi dia benar-benar memberikan kesan bahwa kalau kita nonton
dia memberikan kesan kayak iya dia paham tentang Injil yang dia punya, jadi dia paham tentang keagamaan dia sendiri, tapi kok ada yang off dari orang ini ya, kayak sesatnya mulai terlihat gitu loh. Kayak jadi kalau misalnya Sobat Baku Hantam lihat kayak oke, lo orang yang paham dengan lo punya agama dan lo punya kepercayaan, tapi kok agak aneh di sini. Gak cuma itu, Zach Gilford sama Kat Siegel di sini mereka bermain sebagai orang yang sudah melepas agamanya. Jadi mereka awalnya beragama, terus merantau. Ya rata-rata orang yang sudah merantau itu kayak agamanya lepas, terus mereka harus balik lagi ke sini, terus mereka ketemu dengan lingkungan yang sangat religius. Jadi hampir semua orang di tempat ini itu orang-orang yang sangat religius. Terus si Zach Gilford ini, itu pemuda yang tadi merantau terus harus balik ke kota itu, dia benar-benar kayak ini jadi something off buat gue nih, ini kayak bener-bener sesuatu yang asing buat gue, tapi gue harus get along with it. Untuk konsep filmnya sendiri aku suka banget karena dia mengangkat isu sosial mayoritas minoritas, bagaimana mayoritas bertindak dan bagaimana minoritas ditindak. Jadi ada aksi dan reaksinya. Ini bener-bener kayak gak peduli siapapun kamu mayoritas apapun kamu, tapi pada saat kamu menjadi minoritas di suatu tempat, kamu akan ditindas sama mayoritas. Hampir semuanya seperti itu. Dan ini mengangkat isu seperti itu, aku yang kayak ini keren sih. Dan bagaimana pada saat minoritasnya ingin membela diri atau bersuara, itu yang benar-benar kayak ditekan sama fakta-fakta yang ada oleh mayoritas, itu langsung kayak ya susah sih. Tapi pada saat minoritasnya memberikan fakta balik, bukan fakta sih, asumsi yang menuju fakta, langsung dipatahkan sama minoritas. Jangan asal ngomong dong, emang gue melakukan kayak gitu? Belum kan? Jadi mereka yang benar-benar kayak isu sosial yang ada di kehidupan nyata, yang benar-benar kayak kalau kita nonton kayak wah ini gawat sih, emang gawat sih kalau misalnya kita ketemu lingkungan yang seperti ini. Gak cuma tentang isu sosial, isu tentang apa ya, kalau aku bilang ini mungkin pada saat orang kurang melihat dunia luar, terus dia dikasih mujizat nih, terus dia pasti langsung kayak, wih gila tuh kan, dia nih utusan anak Tuhan, bla 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 dan semacamnya. Itu yang benar-benar pada saat kita jarang melihat dunia luar, terus kita dikasih mujizat, itu langsung kayak kita, istilahnya otak kita makin ketutup lagi, terus kita kayak melihat satu tujuan yang kayak enggak, dia pantas aku ikutin. Yang benar-benar kita enggak mempertanyakan apa yang ada terjadi di dalam sana. Itu yang benar-benar kayak enggak, aku percaya dia. Yang paling aku suka di sini adalah kalau misalnya kemarin kita kan ada ngebahas series The Curse ya, itu tentang santet ditabrak. Di sini kita ngebahas tentang apa ya, sekte atau aku nggak bisa spoil creature-nya, karena kalau aku spoil creature-nya nanti akan langsung spoil habis, karena ini kan segmen review non-spoiler gitu loh. Tapi dia menjelaskan hal seperti ini dengan sains. Sama seperti The Curse, dia menjelaskan dengan sains, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan sains. Gimana? Penasaran nggak kan? Semua cast yang paling mencolok buat aku tetap Hamish, karena dia bener-bener yang membawakan karakternya dengan settle gitu, yang kayak ya saya pemuka agama, saya harus melakukan ini, saya harus meyakinkan jemaat saya agar mereka percaya dengan kalimat saya. Sebenarnya lebih tepatnya adalah mereka percaya dengan kalimat yang saya ucapkan adalah kalimat dari Tuhan. Jadi Hamish dia membawakan ini dengan bagus sekali, tapi ada satu momen pada saat dia meledak, itu yang benar-benar kayak ya dia juga manusia, dia bisa meledak, dan karakternya naik turunnya bagus, mereka melakukannya dengan tepat gitu. Itu menurut pendapat aku ya. Untuk overall series, aku sebenarnya kurang suka bermain dengan angka, tapi aku suggest Sobat Baku Hantam untuk nonton ini. Ini bagus banget, ini benar-benar worth waktu kalian untuk ditonton. Dan lagi, aku nggak bisa ngomong banyak, karena kalau misalnya aku ngomong terlalu banyak, takutnya kepleset. Seriesnya ada di Netflix dan ini masih tayang, kalau nggak salah dia masuk top 10 series Netflix sekarang. Dan ditonton aja, jangan dibajak, karena Netflix itu bisa patungan berlima, jadi kayak gak usah lah ngebajak film lagi, mending nonton di platform resmi karena resolusinya lebih HD. Oke, sekian review dari aku Sobat Baku Hantam. Nah, untuk Sobat Baku Hantam yang pingin filmnya aku review, jangan sungkan untuk tinggalin judul filmnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Di sini aku nggak tahu di sini maksudnya filmnya Midnight Mass ini
aku nggak tahu karakter bijaknya siapa, tapi hampir dari mereka mempunyai kebijakan masing-masing. Maksudnya kebijakan adalah mereka mempunyai karakter untuk membangun setiap orang yang ada di lingkungan itu. Jadi kalau aku bilang sih hampir semua dari mereka itu orang bijak, dan dari semua penduduk yang ada di desa itu mereka suka banget berbagi. Jadi untuk sobat blog mantap jangan lupa untuk share. Oke? Salam